Silakan dialog dengan gurunda kami. Waktu dan tempat kami siapkan. Sebentar ya. Dialog apa ini? Karena saya kepercayaan itu Tuhan Yesus. Kenapa harus dialog lagi? Tadi kan abang. Jadi gimana? Kan ada perintah di dalam kitab saudara, beritakanlah kitab Lukas, Markus, Matius, Surah Paulus ke seluruh makhluk. Masa Anda tidak mau menjalankan perintah itu, Bang? Saya jelas menjalankan perintahnya semua, Bang. Ketika kemudian Jadi apanya yang saya mau diperdebatkan lagi? Tidak perlu kita perdebatkan. Anda penginjilan aja di sini. Coba Anda mulai penginjilan. Nanti kalau ada yang tidak kami pahami, kami minta keterangan lebih lanjut. Gitu, Bang. Kalau saya itu sudah akui tidak ada lagi yang bilang mau didebat lagi atau diperbincangkan lagi, itu saja. Tidak, gini. Tak ajarin kalau gitu. Di Markus dan Matius 16 itu. Di Matius 28 juga perintahnya untuk memberitakan berita-berita dari Roma dan Yunani kepada seluruh makhluk. Nah, kami juga di sini makhluk, kami ingin tahu. Coba saudara saya Akoid, kayak mana ceritanya Anda memberitakan kebenaran dari versi agama saudara yang berasal dari Roma itu? Silakan. Kalau saya saya kan agama Kristen Katolik, jadi saya harus akui itu kepercayaan saya begitu. Iya, Bang, Katolik itu kan agama yang Kalau untuk diresmikan. tentang Roma itu saya tidak saya tidak dirungkap lagi atau dibicarakan lagi itu. Saya yakinkan saja begitu. Masalahnya agama Anda itu kan bukan dari Yahudi, Bang. Agama Anda itu di Antioquia tempatnya. Karena itulah kemudian kita minta, kok ada sebuah agama yang kemudian mengajarkan berbeda dengan asalnya gitu loh. Tidak ada yang berbeda dan tidak ada asal-asal. Nah, masalahnya Kristen mengaku dari Yahudi. Siapa yang bilang Yahudi? Kalau Yahudi itu yang perjanjian lama. Ya, jadi Kristen ini ajaran dari mana, Bang? Ini sekarang kita punya turunan, Bang. Jadi tidak usah ungkit lagi yang yang perjanjian lama itu. Ya, Kristen tanpa perjanjian lama apalah artinya? Apalah artinya perasaan ini? Masih versi lama itu. Iya, maksud saya gini loh. Apalah artinya sebuah Kristen tanpa ada kitabnya orang Yahudi, kan gitu. Karena Kristen ini kalau menghilangkan data-data dari Yahudi, maka Kristen 100% agama pagan. Tapi karena masih menggunakan ajaran data-data dari Yahudi, ya Kristen sedikit agak kelihatan ke-Yahudi-Yahudiaan lah sedikit. Tidak mungkin keyahudian itu ya. Itu kita yang masih berpikir begitu. Enggak, masalahnya satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mempersembahkan manusia kepada dewa hanya Kristen, kan gitu poinnya, Bang. Agama Yahudi kagak. Enggak ada itu. Agama Yahudi saya bukan percaya dewa, saya percaya Tuhan Yesus. Lah, Yesus ini tokoh fiktif yang tidak pernah dikenal di Yahudi karena tidak ada nabi dari Yahudi yang bernama Yesus. Tapi kan saya punya keturunan begitu. Maksudnya punya keturunan gimana? Keturunan dari itu yang para nabi. Bapak dari keluarganya Yesus Abang ini ponaan atau cucu? Saya cucu. Oh, cucu. Siapa yang menjadi anak di sana? Saya cucu dan anak juga. Cucunya Yesus. Iya, karena saya percaya Yesus. Jadi Anda cucunya Yesus? Iya. Wah, bahaya ini. Kenapa bahaya? Ternyata Anda cucunya Tuhan. Iya dong, karena saya percaya. lebih parah dari haleluya ini, lebih parah. Tidak ada parahnya. Jadi benar Tuhan punya cucu? Harus itu. Jadi anaknya Bang Akoid ini cicitnya Tuhan? Belum ada cicipku. Kalau ada cicipku ya pasti dia percaya juga Yesus. Itu. Enggak, maksudnya anak Anda sudah ada anak Anda?
Belum ada. Kenapa? Oh, belum ada. Tapi kalau Anda ini adalah cucunya Tuhan, berarti Tuhan juga punya tante. Pasti ada tante juga. Host saya baru kali ini tertawa loh. Pasti ada tante. Kalau ada istrinya ini, kalau ada istrinya Koit, ada tantenya Tuhan kalau ada istrinya, ya kan Pak Koit ya. Kita ada tante karena kita bersaudara. Kalau tidak ada bersaudara ya itu kita hidup pendirian. Enggak, maksudku Tuhan ini punya tante gitu. Kan Tuhan punya cucu. Tuhan punya cucu. Berarti kira-kira Tuhan ada juga saudara atau tidak? Kalau kita jelas Bang, kita punya saudara. Makanya. Yang saya tanya ini Tuhan, bukan kita. Anda mengatakan ada yang noise. Jadi kita harus ya noise, tolong Mute dulu di bawah itu, kasih turun. Sebelah juga kita harus akui. Diturunkan aja kalau di bawah sih, kasih turun aja tuh sih. Fitnah, mengadu domba. Bukan mengadu domba, Bang. Kita kan minta Anda penginjilan di sini. Anda mengaku sebagai cucu Tuhan, kan gitu. Nah, maka muncul pertanyaan, apakah Tuhan itu punya tante? Saya bilang punya. Semua itu punya. Tante juga Tuhan juga punya om. Yang tidak punya itu yang tidak percaya. Jadi Tuhan juga punya om. Itu saya bilang semua punya. Wih, bahaya nah. Jadi kalau ada yang mengganggu Elizabeth, orang akan mengatakan, kau jangan ganggu Elizabeth karena Elizabeth itu punya punaannya adalah Tuhan. Itu pikiran hati atau pikiran dangkal itu. Loh, Anda sendiri mengatakan diri Anda adalah cucunya Tuhan. Iya, itu makanya kalau kita bersaudara pasti ya itu kita tantenya Elizabeth, saudaranya Elizabeth begitu. Apa sih? Iya. Maksudnya saudara saya ini Akoid itu adalah cucu Tuhan, kan gitu. Ya kan? Berarti Anda ini bukan manusia biasa berarti. Saya manusia biasa tapi saya akui itu Tuhan. Loh, Anda tidak mungkin manusia biasa kalau Anda adalah cucunya Tuhan. Tidak mungkin itu bos. Loh, apanya yang tidak mungkin? Tadi Anda mengaku saya ini cucu Tuhan. Artinya Anda bukan manusia biasa. Koit. Kenapa saya harus ragu? Karena kalau saya yakin percaya, masa saya harus ragu lagi? Iya, kita dukung Anda menjadi cucu Tuhan. Nah, sebagai cucu Tuhan, pasti Anda punya kelebihan, kan gitu. Anda bukan manusia biasa. Manusia itu tidak ada kelebihan. Anda punya kelebihan karena Anda percaya itu baru lebih. Iya, maksudnya Anda ini punya kelebihan karena Anda punya identitas sebagai cucunya Tuhan. Hai cucu Tuhan. Darahnya Tuhan mengalir ya Bang ya. Kenalan Pak cucunya Tuhan, kenalan yuk. Berarti Anda ini apa bilangnya? Kalau bangsawan kita kan namanya darah biru. Abang saya ini apa? Darah Tuhan. Apa kalau Bang? Darah salib. Darah kotor. Oh, darah salib. Ya ampun, ya Allah. Jadi kalau Anda cucunya Yesus, berarti Yesus punya anak. Ya, Yesus tidak punya anak, tapi dia punya rupa sama seperti saya. Terus kalau dia tidak punya anak, kenapa dia punya cucu? Itu saya bilang, kalau dia punya rupa seperti saya, itu yang tadi saya bilang, katakan itu tadi, yang punya cucu, punya saudara, pokoknya yang saudara-saudara itu dia punya semua itu. Maksud saya, kan Anda mengaku kalau sebagai dia tidak cucu. punya rupa, kita tidak bisa bicara begitu. Mati meja. Nggak, maksud saya gini loh Bang. Anda kan sebagai orang Katolik tadi mengaku sebagai anak, sebagai cucu. Nah, sebelum ada cucu kan tentu ada anak dulu, baru punya cucu. Nggak mungkin langsung cucu. Nah, sekarang kalau Anda cucu, saya katakan bilang rupa itu, kita mengerti itu rupa. Tadi Anda mengatakan Anda cucunya Yesus. Itu betul saya bilang, anaknya yang saya, seperti saya. Atau dia rupa juga seperti saya begitu. Iya tahu, tidak mungkin lah rupa Anda tidak sama kecuali seperti Yesus. Sementara Anda cucunya kan gitu. Nah, ini itu saya tidak bisa berkata. Iya, kita sudah terima kok, udah terima Anda cucunya Yesus. Nah, berarti Yesus punya anak. Dia tidak punya anak, punya rupanya saya.
Bagaimana caranya dia punya cucu sementara anaknya nggak ada? Itu yang saya bilang, anaknya yang saya dan rupanya juga seperti saya itu Yesus, begitu. Oh, Anda koit ini adalah anaknya Yesus. Ini orang, kita mengerti rupa atau tidak? Bukan. Pasti kita bolak-balik itu katanya tadi. Bolak-balik itu yang Iya. kata anak dengan, saya jawab kita dengan rupa. Iya, sebagai keturunan Yesus rupanya sama, mirip, ganteng. Cuman bedanya Yesus punya jenggot, Anda tidak punya, kumis pun tak punya Anda ini. Mungkin persiapan jadi mempelai wanita kali, makanya dibersihin. Itu sudah, Nah, sekarang sudah tambah lagi itu toh. Gimana? Makanya tuh, kalau bicara toh harus percaya betul-betul agama tak begitu, Bos. Iya bang, aku menghargai bang. Abang kan cucu Tuhan. Berarti sebelum jadi cucu kan Tuhan punya anak, kan gitu bang. Jangan tambah-tambah lagi itu bilang jenggot apa. Semua itu ada jenggot, ada apa semua, ada. Tadi Anda membawa rupa Yesus sementara rupa Yesus berjenggot. Saya juga berjenggot. Apa yang kurang lagi? Tapi tidak ada jenggotnya sekulit. Tidak ada, suka bohong ya. Tidak ada Bersih, kuteng. bersih. Makanya saya bilang belajar itu di Al-Quran tak. Jangan ungkit-ungkit Alkitab begitu. Loh, Anda ini cucu Tuhan. Anda yang harus menjadi guru di sini ngajarin kita. Jenggotnya di bawah. Ini netizen juga ini. Aduh. Netizen banyak yang komen, biar nih dilepaskan saja. Dia bilang jenggotnya di bawah, Pak. Itu aku baca. Abang ini sebagai cucunya Yesus, ini tinggal di pulau mana, Bang? Saya di NTT. Oh, NTT. Oh, Yesus punya keturunan di sana. Jelas. Karena kami toleran. Oh. Jadi nama ibunya Abang Akoit ini siapa? Kenapa harus tahu nama ibu saya? Ya kan agar kita tahu silsilah Yesus sampai ke abang ininya. Iya, kalau diskusi bisa disebut Pak namanya. Iya. Kan abang mengaku cucunya Yesus. Ya tentu dong kita pingin tahu anaknya siapa, namanya mamanya gitu. Mercedes. Tidak boleh itu tidak boleh. Kecuali saya tahu juga iya. Mama Taha wajar. Taha? Nama mamanya Taha? Nama mamanya kamu. Oh, saya bukan cucunya Yesus, Bang. Nggak perlu dibahas. Abang lah yang ngaku sebagai cucunya Yesus. Yesus itu kan orang Yahudi. Itu. Gimana? Sudah jelas itu. Tapi Anda betul mengaku sebagai cucunya Yesus. Saya mengaku. Cucu yang keberapa? Sekarang saya mau tanya balik. Loh, jawab Kita dulu juga dong. yang keberapa ini? Ya Allah ya Karim, teman-teman, hari ini kebanggaan bagi Bang Suma bisa bercakap-cakap langsung dengan cucunya Yesus. Aduh, semoga ini adalah merupakan satu keberkahan. Ini jarang terjadi loh. Dari 2000 tahun tidak terdeteksi keturunan Yesus. Hari ini Bang Suma langsung bertemu dan bercakap-cakap langsung dengan cucunya. La haula wala quwata illa billah. Ternyata di NTT. Ragukan lagi. Tidak Mungkin ada yang selama ini tidak. Gurunda. Ini iya gimana? Yang selama ini yang dicari nih ternyata dia ini ya. Selama ini yang dicari cucu. Ternyata dia ini. Betul itu. Ini harus diabadikan ini karena di antara banyak apologet yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri, satu-satunya apologet yang bertemu dengan cucunya Yesus hanya Bang Suma. Masya Allah. Ini Bang pernah apa istilahnya? Donor darah pernah? Saya tidak pernah donor darah. Pelit kali abang ini. Harusnya darah yang ada pada diri abang itu bagi-bagi ke orang lain supaya yang lain juga kena. Kecuali orang sakit yang minta donor darah itu wajar. Iya, maksud saya gini loh, supaya Kenapa orang donor darah tanpa orang minta itu harus pergi secara kasih-kasih begitu. enggak kan abang ini kan punya darah dari keturunan Yesus. Darahnya pasti mahal, Bang. Karena darah Yesus itu bisa menyelamatkan manusia. Harusnya abang itu menghadiahkan abang punya darah ke
PMI Palang Merah Saya bilang, Indonesia. kalau bagi saudaraku yang percaya itu pasti mereka juga darah seperti darah Jangan ke Israel Bang ya, Itu jangan saja. ke Israel. Nanti Anda disalib lagi. Jangan ya kalau di tahun cucunya Yesus nih Iya, hati-hati itu dia. disalib. Jangan sampai Jangan. bocor kalau Bang Akot ini cucunya Yesus, jangan sampai loh. Jangan sampai. Betul. Cukup di sini aja kita rahasiakan karena Ya harus takutnya- rahasiakan itu Bang. Dan itu kita juga harus percaya itu. Abang enggak pernah ada yang kejar-kejar abang untuk disalib, enggak? Saya ini manusia. Iya tahu, tapi mana tahu. rupanya seperti dan saya keyakinan itu saya percaya. Dia sembunyikan, dia rahasiakan kalau dia cucu Tuhan. Kalau ada yang tahu, hati-hati. Akan disalib, salib terbalik malah ya. Janganlah, jangan. Nggak boleh. Kita harus menghargai cucu Tuhan. Abang minum kopi gitu. juga, Bang. Minum kopi. Abang minum kopi. Abang minum kopi, Bang. dari tadi. Oh, minum kopi. Iya. Kalau madu minum. Madu juga saya makan madu karena itu Ikan tidak goreng haram. suka. Ikan goreng suka juga, ikan goreng. Ikan goreng juga saya makan. Waduh, berarti abang ini udah pernah ini enggak? Udah pernah jalan di atas air? Pernah? Kalau saya manusia biasa tidak mungkin saya mau berjalan di atas air. Yang berjalan Tapi- di atas air itu kecuali yang kita bicara itu tapi tidak terjadi. Tapi kan mana tahu ilmunya kakek Anda turun ke Anda kan gitu maksudku. Mana tahu buyut Anda punya ilmu berjalan di atas air, cicit cucunya juga bisa gitu loh. Sudah pernah dicoba Coba apanya? jalan di atas air? Itu saya sudah bilang tadi toh. Kecuali Ya. kita yang bicara ini jalan di atas air itu wajar karena saya ini cuman rupanya saja. Yang saya tanya abangku, udah pernah coba gitu? Udah pernah belum? Saya tidak coba. Kalau melayang-layang di atas air, udah pernah? Saya juga tidak pernah coba. Yang Cobalah, saya coba itu dicoba. coba saya Bang Suma ini. Iya, iya. Kalau Anda kemudian merubah air jadi anggur, udah pernah coba? Saya tidak coba itu. Yang saya Tapi- coba itu saya yakin dan saya percaya itu Tapi saya yakin menjadi anggur. Saya yakin di tempat abang di NTT, abang pasti sudah banyak menyembuhkan orang sakit. Betul? Saya tidak, kan saya bukan dapat mujizatnya. Tapi kan Tapi saya Anda Kalau saya cucu dapat Tuhan. mujizatnya pasti saya bisa Anda- juga sembuhkan orang. Pak Koit, saya mohon maaf, saya ingin bertanya. Ya Pak Koit ya. Apa Ya. Pak Koit, apa pendapat Pak Koit ini tentang kematian neneknya? Yang disalib itu, apa pendapatnya? Kakek, bukan nenek. Kakeknya. Kakek. Apa pendapatnya tentang kematian kakeknya? Yang disalib. Mati dengan rupa daging. Iya, Oh. tidak ada. Kalau rohnya ini- tidak mati. Enggak, maksud gini, abang enggak pernah kemudian terpikirkan untuk mengambil pengacara menggugat mereka yang membunuh kakek Anda disalib? Enggak ada kepikiran bang mengambil pengacara menggugat mereka-mereka yang keturunan mereka yang membuat kakeknya mati disalib? Apakah ada Kita keinginan bicara seperti tentang itu Bang Suma. Itu dari abadnya, bukan ini baru kita kemarin ini baru jadi kita yang ungkit-ungkit yang si konyol-konyolnya tidak nyambung dengan yang abad-abadnya itu. Enggak kan Anda sebagai cucu kan harus mengenang perjuangan beliau. Begitu dia mati mengenaskan dibunuh oleh tentara Romawi. Apakah Anda Saya tidak bilang pernah wajar juga kepikiran? bicara begitu. Itu tidak wajar. Tidak masuk akal. Sebagai cucu Anda membiarkan sesuatu terjadi kepada kakek. Ya, Dende. Tidak ada perasaan sama kakeknya ini. Iya, itu dia makanya. Apakah Anda tidak punya rasa iba gitu kakeknya dibunuh secara mengenaskan? Sebagai cucu kan harusnya ada semangat untuk menggugat mereka yang melakukan tindakan yang abnormal kepada kakek Anda. Tidak ada. Percuma. Kenapa Anda meludahi kamera HP Anda? Bang? Menangis ki kodong. Menangis ki Pak. Saya tidak akan menangis. Kecuali saya Tadi- pindah agama. Ikut agamamu, itu baru saya bisa menangis. Enggak, tadi kenapa meludahin HP-nya sendiri? Kenapa? Kenapa? Tadi buka kamera, lihat wajahnya sendiri, terus kenapa abang meludahi sendiri kameranya?
Saya tidak ludahin kameraku. Lah jadi yang tadi itu Ludahin apa? kameraku. Bukan. Oh tidak. Bukan. Tidak, Ji. Ya, Pak. Tidak, Ji. Tidak, Ji. Pak, tidak meludah, Ji, Pak. Bapak ini orang baik, cucunya Tuhan pasti baiklah sifatnya. Itu dia makanya. Kalau Harus tidur gitu, harus akui. masih di Jangan rumah kita- tidurnya, Bang. Apa ya? Masih tidur di rumah? Masih. Oh, syukurlah. Kenapa? Enggak, takutnya Abang dicari-cari sama orang kalau mau Natalan. Enggak ya? Bagus kalau datang cari-cari itu lebih baik lagi. Nanti Abang disalib? Yang penting rohnya jangan disalib, itu saja. Oh, benar Ya. juga. Boleh disalib, tapi yang penting rohku jangan disalib. Nah itu kalau didengar orang-orang di sana ini bahaya ini, Bang. Orang di mana? Orang-orang di NTT, oh di sini ada cucunya Masa Tuhan orang-orang di Yesus. sini mereka percaya, masa mau Enggak, masalahnya langka ini. Cucunya Yesus ada di Indonesia di NTT. harus itu? Saya bilang harus itu, Pak. Nah itu dia makanya. Ini sesuatu yang sangat membahayakan jiwa Anda kalau sampai ketahuan cucunya. Jiwaku kan saya yakinkan, masa saya harus masalahkan jiwaku lagi. Enggak, masalahnya ini cucunya Tuhan ada gitu loh. Di Yahudi saya aja bilang, orang itu di kalau Yahudi. jiwa atau tidak menentu, itu yang jiwa sembarangan. Kalau jiwa ya satu. Enggak, di Yahudi aja enggak ada lagi cucunya Yesus. Di sini ada cucunya, berarti Yesus punya istri tadinya ya kan? Sepertinya. Nah, karena enggak mungkin punya cucu kalau tidak punya istri. Kecuali neneknya ini tidak sah. Itu gimana itu Bang Akoid? Saya merinding loh hari ini ngobrol sama Kenapa harus cucunya merinding? Yesus. Kalau kita merinding, pasti kita tidak akui juga dalam agama tak. Saya merinding. Masalahnya jarang terjadi di atas muka bumi ini orang berbicara langsung dengan cucunya Yesus. Merinding saya. Loh, kaki saya juga melayang-layang. Nggak sampai Bagus itu lantai kalau loh. kita melayang-layang, karena itu sudah mau apa namanya itu? Kaki saya terangkat dari lantai. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, ya Masya Karim. Allah. Ustadz itu ya. Allahu Akbar. Kalau melayang-layang begitu. Itu sudah tanda-tandanya itu, tapi belum. Astagfirullah. Allahu Akbar. Apa nih tanda-tanda apa? Saya kepenuhan Roh Kudus. Tapi kulihat di fotonya itu, Bang, fotonya Yesus tuh yang kita tengok di internet tuh gagah orangnya ya, bermata biru, rambut gondrong. Bapak ini kok agak jelek ya? Apa penglihatanku? Wah enggak, dia ganteng kok. Lihat aja bulu hidungnya panjang tuh. Oh, penglihatanku ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan-jangan ini cucunya juga Tuhan, bukan? Tetangganya kalau ini kayaknya. Mr. X. Siapa yang stres? Kalau siapa yang berkata bilang stres, itu dia yang stres sendiri. Oh bukan Tapi memang Mr. ini- X. Mr. X bukan stres. Waduh, cucu Tuhan bisa salah dengar juga rupanya. Masa salah dengar. Nah, Bunda Rahmi yang berkata itu Ini Mr. di bawah, X. baca Mr. baca X. itu. Baca itu di bawah teh. Koit baca itu Mr. X. Bukan stres. Jangan-jangan tidak sekolah nih cucunya Tuhan ini. Sekolah Itu jadi apa sekolah? Ya namanya cucu Tuhan pasti maha tahu. Gimana iya sih? iya sih, kayak cucu Tuhan nih. Iya. Kenapa di bawah ini Mr. X? Gak perlu sekolah Cucu kalau cucu Tuhan, Tuhan. Bang. Ya. Inilah Iya, kita yang Hari yang luar biasa nih hari ya. Semoga berkah. Iya. Iya, jadi ada berapa orang yang bertemu dengan cucunya Tuhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya sudah berapa tahun ini berdebat Tapi agama. netizen ini 750 sekian Gurunda ya. Oh Berbahagia. iya betul. Betul. Mungkin ada pengajaran atau nasihat dari cucunya Tuhan kepada kami yang ada di sini. Waktu dan tempat, silakan meninggal tempat. Saya tidak ada lagi, karena saya itu cuman bilang toleran dan saya akui Yesus, saya percaya itu saja.
Ya masa nggak percaya sama kakek sendiri gimana sih? Kalau kita tidak percaya, itu harus kita percaya itu Al-Quran, tak? Itu saja. Iya, iya, Apa iya. Iya kan aja lah. Oh, iya. Iya, cucunya Tuhan. Iya kan aja. Gitu. Apakah selama ini Bang Akoid pernah jumpa dengan kakek? Saya tidak jumpa, tapi saya punya keyakinan untuk saya percaya. Iya, jumpa dengan kakek itu di mimpi. Saya pernah mimpikan Tuhan Yesus. Tahu ah. Kakeknya. Apa yang dia katakan ketika dia datang? Aduh, bunyi masjid, jadi pergi sembahyang dulu Bang Suma. Bunyi masjid jadi pergi sembahyang dulu. Ini kok orang NTT kok dialognya kayak orang sini, orang Makassar? Bunyi masjid, jadi saya tidak dengar Pak. Nanti saya lanjut lagi. Iya, ke masjid aja dulu sholat. Harus yakinkan agama itu. Iya, kenapa dialeknya kayak orang Makassar, Bang? Jangan-jangan tinggal di Makassar ini cucunya. Mute dulu Bang, mute. Ini bahaya ini. Bahaya ini. Di mute dulu, di mute. Ini teman-teman, ternyata suara masjid mengalahkan suara cucu Tuhan ini. Aduh. Ya, kita menghargai ya teman-teman, beliau mengaku sebagai cucunya Yesus. Ya, kita hargai. Ya, mana tahu ada ilmu yang ingin disampaikan ke kita gitu ya. Mungkin Yang boleh pasti, kita suruh on cam dulu Bang. Sekali-sekali Iya. kita lihat muka wajah cucunya iya, Yesus. penasaran saya melihat cucunya Yesus wajahnya kayak mana. Coba dibesarin, host. Dibesarin, host. Kayaknya jelek. Dibesarin, host. Besarin. Oh, Ya. cakep. Ya, kayak orang Flores lah. Flores. Ternyata ini cucunya Yesus selama ini ya. Cakep dia rupanya, cakep. Mana nih? Mah. Keluar Miko dong. Oh, keluar, udah keluar. Orang Flores mungkin tinggal di Makassar. Iya, karena dialeknya tadi Makassar kali. Iya. Dia Oke, ingin selanjutnya sembunyi. ada Mr. X, mungkin boleh diperkenalkan. Ini tantenya Tuhan nih kayak ini, tantenya ini yang tadi. Mr. Astagfirullah, X. astagfirullah Bang. Saya bukan tantenya Tuhan Bang. Iya. Lalu apanya ini? Tetangga. Saksi Bang, saksi Tuhan. Oh, saksi. Iya, saksi. Tiada Tuhan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan begitu? Petrus Bang. Gimana? Bang, Petrus Bang. Oh, Petrus. Cucunya Petrus. Tetangganya Bang, bukan cucu, tetangga. Oh. Iya. Aduh, sakit kepala mendengarkan ini. Pengaruhnya komunikasi dengan cucu Tuhan tadi ini. Ya, Bang Subah. Ya, Ini kan nggak ada Oten mau naik, terus kemudian kita udah mau maghrib nih. Nanti atau gimana atau kita lanjutkan setelah Isya aja? iya, silakan aja host. Pamit sama teman-teman yang lain. Izin dulu, nanti habis Isya kalau sahabat Suma mau mau live lagi silakan aja. Tanpa Bang Suma bisa banyak teman muslim yang akan naik. Nanti kalau misalnya cucunya Tuhannya Kristen ada, kontak aja Bang Suma. Oh gitu ya. Bang, boleh Bang. Iya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Jadi kita akhiri saja dulu ya Bang. Iya. Oke. Ukhti Rahma, Dinda Natali, dan Dinda Kores dan sahabat MRX. Host juga terima kasih banyak atas komal yang disediakan untuk kita, teman-teman yang dibawa, yang menyaksikan dialog ini dan yang ada di YouTube ya, di channel yang berafiliasi dengan
Koma sahabat Bang Suma, terima kasih. Begitu juga di channel Dinda Natali, barakallah semuanya. Sehat-sehat, panjang umur selalu. Amin, ya Jaga Allah. kekompakan kita, rapatkan barisan dan dukung terus API ya, Apologet Islam Indonesia dengan mendaftarkan diri. Kita harus masuk sebagai anggota, sebagai partisipan supaya ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara lembaga oleh API, Apologet Islam Indonesia, itu bisa cepat terupdate oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Insya Allah bang. Iya. Amin. Jangan juga lupa dukung MMCI, Makassar Mualaf Center Indonesia, di dalam gerakan-gerakan yang dilakukan untuk membantu para mualaf dan wacana pembangunan pondok pesantren Apologet yang nantinya akan bekerja sama dengan API itu sendiri. Demikian saya mewakili host dan teman-teman yang ada di sini pamit untuk undur diri. Kiranya Allah memberkati dan memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, terima kasih host. Sama-sama Terima juga. kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga besok-besok kita jumpa cucunya Tuhan. Allah, insya Allah.